Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah SWT ya, dalam lindungan Allah SWT. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ade, coba pimpin doanya dalam hati saja. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, makasih Ade telah pimpin doa ya. Sebelum ke pembelajaran, siapa sekarang yang tidak hadir? Berapa orang? 5 orang. Oh, 5 orang ya. Siapa saja? Iki kenapa? Sakit. Terus? Indah kenapa? Sakit. Terus? Rindi? Izin. Terus? Yang duanya? Denny izin. Yang satunya? Oh, Wisnu. Oh iya, Wisnu ya, sakit ya. Oke, semoga yang sakit cepat sembuh ya, diberi kesembuhan sama Allah SWT ya. Oke, pertemuan kali ini adalah pertemuan di penghujung atau pertemuan terakhir dalam materi hikayat ya. Jadi sekarang penghujung terakhir ya. Materi hikayat itu kan kemarin-kemarin pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang hikayat ya. Dari mulai pengertiannya, apa? Hikayat apa pengertiannya? Sama dengan cerita rakyat sama ya? Atau prosa lama gitu ya. Dari pengertiannya, dari ciri-cirinya, terus dari membacanya. Terus juga kalian pernah per kelompok itu hikayatnya dikaji dari strukturnya, dari unsur-unsur yang pembangunnya, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Terus pernah juga belajar tentang perbedaan atau perbandingan antara hikayat dan cerpen. Oke. Dalam hikayat juga tadi ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu ada apa saja? Ada tema, alur, tokoh, terus latar, sudut pandang, ada amanat atau pesan ya. Nah, sekarang kita membahasnya ada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah di mana di dalamnya ada nilai-nilai. Ada nilai-nilai ya. Yang pertama itu biasanya mengandung nilai sosial, budaya, moral, sama agama. Nah, di nilai-nilai tersebut nanti dijadikan modal untuk pembelajaran yang sekarang di pertemuan yang terakhir dalam materi hikayat ya. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Oke. Menulisnya itu adalah menulis hikayat tapi apa? Tapi versi kekinian. Apa versi kekinian? Yaitu cerpen. Kan kalau hikayat kan banyak tadi bahasanya kan bahasa Melayu gitu ya. Terus banyak yang tidak paham kan waktu membacakan, ibu ini artinya apa gitu. Kan zaman sekarang kan jadi pergunakan lagi kata-kata tersebut gitu ya. Jadi mungkin kalian tidak tahu gitunya. Oke. Jadi sekarang akan belajar tentang menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Paham ya? Berarti yang pertemuan kemarin itu adalah sudah dilalui gitu ya. Oke, ada pertanyaan tentang pertemuan-pertemuan yang kemarin? Udah paham? Sekarang udah siap ke
pembahasan berikutnya ya. Oke. Oke, sebelum ke pembelajaran lagi, Ibu mau kasih pertanyaan atau asesmen diagnostik. Tapi non kognitif gitu ya. Jadi di luar materi gitu. Apa saja yang kalian lakukan atau belajar di rumah itu apa saja? Memasak, terus nonton TV, membaca, terus bantu orang tua. Main HP bisa nggak? Bisa ya. Terus Satria apa? Membantu orang tua. Ya, atau misalnya menjaga adik gitu ya. Itu kan jadi belajar di rumah. Oke. Kalau misalnya hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam kehidupan kalian? Hal apa? Yang menyenangkan dulu deh. Bermain, menyenangkan ya. Terus? Tertawa, terus? Bercanda, terus? Ya itu happy-happyan sama teman-teman gitu ya. Bermain, bercanda, tertawa gitu ya. Kalau yang tidak menyenangkan? Kehilangan. Di PHP-in, iya ya. Kalau udah senyum-senyum ternyata di PHP-in jadi terus apa lagi? Hah? Ditolak, iya benar, ditolak gitu ya. Mending kalau ditolak mah ini mah di PHP-in mah lebih parah gitu ya. Oke, sekarang kasih pertanyaan lagi tapi agak-agak ke materi. Oke. Kalian pernah dengar cerita rakyat atau hikayat di Indonesia? Pernah. Apa saja contohnya? Malin Kundang. Sangkuriang, apalagi? Taukuban Perahu, dongeng-dongeng pokoknya ya, dongeng atau sejarah. Itu kan termasuk hikayat atau cerita rakyat. Kalian juga kan tiap daerah pasti ada cerita tersendiri ya. Misalnya Ligung Ulor juga pasti ada ceritanya tersendiri gitu. Itu kan termasuknya cerita rakyat atau hikayat gitu ya. Kalian tahu dari mana cerita tersebut? Dari sebuah buku. Terus apa lagi? Cerita orang tua. Biasanya kalau sebelum tidur ya, zaman dulu ya, dongeng sebelum tidur. Terus dari kakek. Nah, kalian sudah tahu, kalian sudah pernah dengar gitu ya. Terus cara kalian atau upaya kalian untuk melestarikannya apa? Melakukan untuk melestarikan cerita hikayat tersebut gimana? Membacakan cerita rakyat kepada anak-anak. Terus? Ya, cerita rakyat sebagai materi pembelajaran di sekolah seperti sekarang. Jadi kan yang tidak tahu menjadi tahu. Misalnya nanti ibu kasih cerita tentang hang tua. Kalian kan tadinya tidak tahu menjadi tahu nantinya. Terus dari mana lagi? Memberi buku bacaan tentang cerita rakyat atau hikayat ya. Jadi lama-lama kan karena hikayat itu kan tidak tahu, ciri-cirinya kan tidak tahu siapa pengarangnya ya. Mana ini? Jadi kan akhirnya oh ada cerita Malin Kundang gitu. Oh ada cerita ini gitu ya. Jadi paham ya? Ada pertanyaan dulu sampai situ? Tidak. Oke, lanjut. Sekarang sebelum pembelajaran lagi kita ice breaking dulu ya. Oke, coba berdiri dulu supaya agak happy. Gak apa. Oke, ice breaking dulu ya. Kalian mungkin sudah bosan atau sudah sering mendengarnya kita nyanyi potong bebek angsa. Oke? Tapi nanti versinya macam-macam ya. Maksudnya kata-katanya dibedain. Sekarang coba kita nyanyi dulu potong bebek angsa yang aslinya dulu deh. Oke, 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak di kewali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kiri, la 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 la, wek 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 wek. Oke, kalian happy nggak? Oke. Siap untuk belajar? Siap. Silakan duduk kembali. Oke. Sekarang kita simak
video sinopsis yang berjudulnya hikayatnya Hang Tuah ya. Oke. Coba ya kalian simak ya, kalian amati. Laksamana hebat bernama Hang Tuah. Dalam masa kejayaan Kesultanan Malaka, tersebar nama seorang tokoh terkenal di dalam selain sultannya, yaitu Hang Tuah. Hang Tuah dikenal sebagai seorang hebat kala itu, namun kali bukan sebuah mitos. Dia adalah seorang berdasarkan sejarah Kusnadi atau naskah raja dan ditulis menggunakan bahasa Arab lain. Hang Tuah lahir di kampung Sungai Buloh, Manakah sekitar 1444. Ayahnya bernama Hang dan ibunya bernama Kang. Saat ini, Hang Tuah menguasai bidang pelayaran. Dia bersama orang tuanya, yaitu Hang Jebat. Gimana? Seru nggak? Walaupun cuma sebentar ya, karena itu kan sinopsisnya saja gitu ya dari hikayat Hang Tuah. Oke, setelah kalian menyimak gitu ya, terus melihat tayangan videonya, biasa temanya apa? Negeri kerajaan. Negeri kerajaan. Karena kan ciri dari hikayat itu adalah istana sentris. Jadi semua keadaannya atau kejadiannya ada di lingkungan kerajaan. Oke, tokohnya siapa aja Satrio? Hang Tuah, Hang Jebat, Sang Raja, sama Tumenggung, ya berarti di sini tadi tokohnya ada Hang Tuah gitu ya. Terus ada Hang Jebat, terus ada Sang Raja sama Tumenggung. Oke. Amanat yang tersimpan atau pesannya apa Nen? Yang tadi yang di video. Amanatnya, pesannya. Sebagai pemimpin kita jangan hanya mendengar dari satu pihak saja gitu. Karena kan ada pihak-pihak yang memang menghasut gitu ya. Jadi pemimpin itu jangan labil gitu ya. Terus apalagi? Kejujuran dapat menghancurkan hati yang iri. Ya, kejujuran dapat menghancurkan hati yang iri. Berarti pesan yang terkandung dalam hikayat Hang Tuah itu adalah jangan takut kita berkata jujur gitu ya. Karena jujur itu akan menghancurkan apa tadi sifat atau hati yang dengki, iri dengki gitu ya. Oke. Sekarang kalian sudah menyimak atau tadi sudah melihat tayangan sinopsis video teks hikayat ya Hang Tuah. Sekarang kalian dibagi kelompok 4. Kan cuma ada 15 nih, kan yang 5-nya gak hadir. Jadi dibagi 4. Oke, laki-laki bertiga aja deh, sok dikumpul. Terus perempuan 4 orang berarti ya. Oke. Oke, udah? Ibu kasih LKPD ya, lembar kerjanya ya. Oke. Kenapa Neng? Enggak, satu aja. Itu ada. Udah, ini ada kan lembarnya di sini, yang kosong. Udah dikasih. Nanti tulis yang ininya. Udah paham ya tadi ya? Coba lihat LKPD-nya. Coba lihat LKPD-nya. Di sini kalian ada lembar kerja peserta didik. Namanya LKPD ya. Kelasnya kan kelas 10 TKJ 1. Kalian tulis kelompoknya berapa? Mau kelompok satunya mau dari mana dulu nih? Kelompok 1.
2, 3, 4. Tulis kelompoknya masing-masing ya. Terus anggotanya masing-masing. Nanti kalian tadi baca dulu teks hikayatnya ya. Baca dulu, analisis dulu, baru dibuat menjadi cerpen. Paham? Ya, langkah-langkahnya kan sudah paham ya? Langkah-langkahnya ya. Berarti tadi bisa kan alur tunggal dulu gitu ya. Terus bahasanya ditentukan bahasa yang digunakan sehari-hari zaman sekarang. Paham tugasnya? Ada pertanyaan? Mulai siap? Ya, sok, mangga. Ada tadi ya di kertas ini ya. Ya apa di gini? Gini ya. Baca deh. Analisis. Gimana? Ada kesulitan? Udah paham ya? Bentar nih. Gimana? Ada kesulitan? Enggak. Sok dibaca dulu itunya, dianalisis dulu. Di kertas tempat dikerjakannya. Sok. Kalau ada kesulitan tinggal bertanya saja ya. Gimana Satria? Kenapa? Kenapa Puspa? Melanjutkan pembelajaran jadi pada itu dia melanjutkan salah itu. Ada si Abdal ya. Tinggal dibaca, ini kan kayak dibaca di ini. Kan kalau cerpen kan bahasanya bahasa sehari-hari. Ini kan bahasanya bahasa banyak yang mungkin susah kurang paham gitu ya. Kalau susah, ada yang susah dipahami juga. Bahasanya kan Melayu lama, arkais. Kalau cerpen mah satu kali baca udah paham maksudnya apa isinya. Udah selesai semua? Oke, kalau udah selesai semua, nanti boleh berkelompoknya ke depan, ya, dibacakan hasil dari tugas kalian atau cerpen, ya, kan menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat, ya, nanti dibacakan ya hasilnya ya. Mau kelompok siapa dulu? Boleh, nggak usah ditunjuk lah, yang mau duluan siapa? Mau? Satria mau? Satria? Maju, Kevin mau? Abda mau? Wah hebat, mau duluan, laki-laki yang duluan, hebat. Semangat. Ya boleh.
Oke, boleh Satrio. Iya, sok. Hasil dari kelompok berapa gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menceritakan cerpen yang berjudul Hang Tua dari kelompok 4. Sok. Hang Tua lahir dari ibu yang bernama Dang Medrawati, sementara ayahnya bernama Hang Mahmud yang bertempat tinggal di Sungai Dayung. Karena kesulitan hidupnya, mereka pindah ke Pulau Bintang, sebuah negeri yang besar dengan harapan mendapatkan rezeki di situ. Negeri tersebut mereka hidup sangat sederhana dan pekerjaan. Sang jabat menjelaskan kepada Hang Tua alasannya melakukan tindakan tersebut. Udah, coba kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4 sudah membacakan hasil dari cerpennya. Hasil dari menulis cerpennya. Coba ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Barangkali mau bertanya gimana? Tak. Alurnya menggunakan alur apa? Alurnya katanya menggunakan alur apa? Maju menceritakan kejadian secara beruntun. Oh, jadi alurnya menggunakan alur maju. Secara apa? Beruntun, gitu ya. Maju secara beruntun. Oke, dari kelompok lain mau ada yang bertanya? Enggak. Boleh? Siapakah tokoh di dalam cerita tersebut? Iya. Hang Tua menjabat sebagai Hang Tua. Kalau wataknya, barangkali ada wataknya ya? Kalau Hang Tua apa wataknya? baik, bijak, Berwibawa. Ya. Kalau Hang Jebat, pemalas dan dendam. oh, pendendam. Kalau sang raja, Baik, sopan, mudah percayaan, dan mudah terpengaruhi. iya, mudah dipengaruhi ya, karena kan mudah dihasut gitu ya. Kalau tadi Tumenggung itu yang suka menghasut, licik dan jahat. Ada pertanyaan nggak? Mau menanggapi? Enggak? Udah cukup? Cukup? Oke, cukup katanya. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau kelompok yang mana lagi? Nah, boleh maju? Boleh. Wah. Hah? Mau maju? Sok, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Apa sih? Hang Tua. Dibaca? Hang Tua. Hang Tua lahir dari ibu yang bernama Dang Merdowati, sementara ayahnya yang bernama Hang Mahmud yang bertempat tinggal di Sungai Dayung. Karena kesulitan hidupnya, mereka pindah ke Pulau Bintan, sebuah negeri yang besar, dengan harapan mendapat rezeki di situ. Di negeri tersebut mereka hidup sangat sederhana dan bekerja keras untuk mencukupi kehidupannya. Suatu malam, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tua. Mimpinya tersebut kemudian diberitahukan kepada anaknya, Hang Tua dan istrinya.
Dang Merdawati. Lalu istrinya pun memandikan, membuatkannya nasi kunyit dan telur ayam, dan memakaikannya pakaian serba putih kepada hang tua, serta didoakan oleh para pemangku adat. Hingga pada pagi harinya, terjadi pemberontakan di tengah pasar. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Namun hang tua dan memerintahkan untuk membunuh hang tua. Namun, saat itu bendahara kerajaan telah lebih dulu menyembunyikan hang tua di sebuah hutan. Tergantilah posisi hang tua di kerajaan oleh Hang Jebat, sahabatnya keris sakti yang hang tua miliki, setelah alasannya melakukan tindakan tersebut. Itu hasil dari menulis cerpen kelompok 2 ya? Kelompok 2. Ada yang mau menanggapi mungkin dari nilainya? Nilai yang terkandungnya apa? Nilai yang terkandung. Kayak amanat gitu, Bu. Boleh. Apakah amanat? Apa amanat dari cerita hang tua? Amanatnya. Amanat yang terkandung dalam cerita hang tuah itu apa? Kan kalau unsur intrinsik dari hikayat sama cerpen kan sama aja ya? Sebagai pemimpin, kita jangan hanya mendengar keterangan dari satu pihak saja, melainkan dengan pihak yang bersangkutan juga. Udah puas jawabannya? Jadi sebagai pemimpin itu jangan percaya Oleh satu orang saja. sama satu orang saja gitu ya. Terus kalau nilai yang terkandungnya apa dalam hikayatnya? Ada nilai sosial, ada ya, berarti kan Moral, ada nilai moralnya juga, nilai budaya, ada budayanya juga, agama. ada agamanya juga. Jadi nilainya mencakup semua. Udah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih ya. Sekarang kita sudah berada di penghujung atau penutup dari pembelajaran gitu ya. Tadi kalian sudah memahami, sudah menyimak videonya juga, sinopsisnya, sudah membaca juga sinopsisnya. Ada kesulitan tidak dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Ada nggak? Tidak. Mungkin tidak ada secara langsungnya, tapi ada kesulitan mungkin dalam bahasanya gitu ya. Dalam bahasanya, konjungsi arkaisnya. Tadi kan Bu, temenggung itu apa gitu ya Bu, ini apa gitu kan. Karena kan zaman-zaman sekarang tidak digunakan lagi kata-kata itu ya. Gitu. Oh, waktunya kurang lama. Jadi kan nulisnya terlalu buru-buru gitu ya. Jadi bacanya juga terlalu buru-buru mungkin ya, waktunya kurang lama gitu. Berarti sudah ini ya, pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Kesimpulannya apa? untuk menuliskan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Perlu pengembangan. Oke, berarti untuk menuliskan kembali isi cerpen itu perlu pengembangan apa? Imajinasi dan kreasi ya. Jadi perlu pengembangan lagi imajinasinya, hayalannya gitu ya. Karena di sini model pembelajarannya adalah model apa? Problem based learning ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ya sekarang boleh kumpulkan LKPD-nya. Oke. Oke nih. Makasih ya. Oke. Pembelajaran hari ini cukup sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan tapi materinya berbeda, bukan hikayat lagi. Nanti kita akan mempelajari tentang teks negosiasi, oke? Sekarang kita baca doa dulu ya sebelum berakhir pembelajaran. Boleh, Adek? Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai.
Oke, makasih Adek telah pimpin doa. Cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya minggu depan dalam apa? Materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Yuk.